sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam sehat walafiat guna menghadiri acara Korkomnas pada hari ini di Masjid Darul Iman beserta keluarga, sahabat, umat, dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan hari ini. Pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Ketua Umum Korkomnas, yang keempat yaitu acara inti, tausiah dan doa oleh Dr. Andas Kiai Haji Salahuddin Hamid MA. Jamaah sekalian, untuk membuka acara pada kesempatan ini pada acara basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu adalah kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran pada anak Abdul Manan dan Jalal. Dipersilakan. Para jamaah yang berhadir diharapkan untuk sebelah kanan pada panitia yang akan mendengarkan sebelumnya. Sesungguhnya Allah Maha Besar, Maha
Bapak Ibu yang berkenan dengan Allah Subhanahu wa taala dan baginda yang kita cintai. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada ibu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertabiin, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah umatnya yang istiqomah. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan, Ketua DKM Masjid Al-Quds Mustafa Sang Malakasari, para pembina, para dan gemas, juga para pengurus DNI cabang Duren Sawit dan Ranting Malakasari, juga segenap kaum muslimin yang berbahagia Allahumma jami'an. Maka saya di sini mewakili dari terima kasih yang pertama kepada pengurus daripada Forkomas, penasehat, ketua segenap jajaran pengurusnya atas terselenggaranya daripada kajian gabungan yang sudah kita lakukan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang diagendakan dari juga menjadi berat di timbangan al-mizan kita agar kita lebih mendekatkan dengan agama yang kita cintai ini, yaitu agama Islam. Juga kami menyampaikan maaf apabila dalam pelayanan suguhan-suguhan yang kami berikan juga mungkin kekurangan dari fasilitas masjid yang tersedia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua di sini menjadi keberkahan untuk Masjid Darul Hikmah ini, sehingga Masjid Darul Hikmah menjadi masjid yang juga bersumbangsi untuk umat ini agar Islam ini menjadi agama yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassyukurillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan mari kita bersyukur pada Allah. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kesehatan dan nikmat kita bisa bersilaturahim dan mencari ilmu. Mudah-mudahan dalam kajian ini kita sangat bermanfaat kehadiran kita di sini. Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang pada pagi hari ini yang kami hormati, pertama-tama para jemaah semua yang di Forkomas ini telah hadir di pagi hari atas kajian kasuri yang kita laksanakan setiap Sabtu. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi kesehatan, keimanan, hidayah, selalu konsisten kehadiran kita pada pengajian setiap Sabtu hari ini. Yayasan Pak Adi dan Pak Surya tadi yang menyampaikan pengajian pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih atas bersama kesiapannya, bermanfaat kita semuanya. Ya, kita belanja juga tak apa-apa nantinya. Kami usulkan manfaatkan UMKM ini untuk kita semua, Pak. Dan saya hormati Pak Eman, Pak Toto yang hadir, Pak Eman sebagai DNI, dan Bapak-bapak semua yang hadir. Perlu kami sampaikan pertama, Kasuli minggu depan akan diadakan di Masjid Nurul Iman, Jalan Teratai Putih 1. Ya, tiap masjid mengadain. Saya di RW 02 merasa iri saya. 3 masjid ini di RW 03 mengadain setiap maulid PHBI gantian. Ya, bukan gantiannya tiap RT-nya yang gantian. Gitu ya Pak ya. Ini 3 masjid mengadain bersama. Ini juga diberitahukan bagi yang kesempatan, mohon kehadirannya nanti malam jam 8 juga di RW 05 Jalan Delima 1. Ini di masjid apa di lapangan ini? Kayaknya di lapangan ini. Wow, bakalan rame ini. Silakan bagi yang mau datang. Ini apa lagi? Al-Khair juga. Minggu depan, ya minggu depan, hari Minggu, hari Jumat minggu depan, Al-Khair, Jalan Raya, Jalan
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبهدايته تتم البركات. أشهد أن لا إله إلا الله خالق الأرض والسماوات. نبينا محمدا عبده ورسوله المعصوم من الشهوات. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وأصحابه ذوي العلوم والكرامات، وعنا معهم من يومنا هذا إلى يوم الممات. أما بعد، حضرات الأفاضل والآباء الكرام والحاضرين حاضرات، bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada para sesepuh, wabil khusus kepada para sesepuh, para orang tua yang hadir pada kesempatan subuh hari ini, yang mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, diberikan berkah di dalam hidupnya, dan mudah-mudahan selalu di dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram Bapak Haji Eman selaku Ketua DMI, Bapak Hadi Purnomo Purnama Surya selaku Ketua Forkomas, Bapak Wahyu. Di sini banyak sekali para pengurus DKM yang kalau saya sebutin habis waktunya. Yang tua-tua aja Masya Allah, ada Pak Haji Suhadi, ada Pak Haji Jamhir, dari Nur Hidayah Hakim. Tadi saya dengar dari ranting NU dan ranting Muhammadiyah hadir semua, tumplek semua di sini. Mudah-mudahan wajah tatap muka kita kali ini akan menjadi saksi di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal. Tanpa menyebut semua yang hadir di sini, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau yang alhamdulillah tadi dibacakan pada waktu subuh. Saya ulus sufaha. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini saya ingin menyampaikan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan bagi orang-orang saleh. Saya kasih penekanan orang-orang saleh. Kenapa bapak-bapak sekalian? Karena saya yakin, seyakin-yakinnya yang hadir di majelis ini, yang hadir di hadapan saya ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah adalah orang-orang yang saleh dan salehah. Yang datang ke sini niatnya tidak lain dan tidak bukan karena lillahi ta'ala, tanpa memperhatikan dari mana latar belakangnya, semua datang hadir karena cintanya pada Rasulullah
Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Sekarang sudah masuk Rabiul Akhir. Tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya menyebut orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu nggak peduli kalau dia jalan, ngapain sih gelap-gelap pada jalan tuh? Ngapain sih kakek-kakek, aki-aki di gelap-gelap jalan? Banyak begal sekarang. Tapi dia tetap ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia enggak pernah mencaci. Orang soleh itu dia enggak pernah mencaci orang, enggak pernah membuli. Dia berjalan dengan sederhana dan selalu menyampaikan salam kepada orang-orang di sekitar. Walaupun orang lain ada yang mencela. Makanya hadirin, ketika tadi dibacakan surah Sayaqulu Sufaha sampai di ayat kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya ingin sampaikan pada bapak-bapak, ibu-ibu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang kalau beliau yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi mendengarnya bacaan itu dari orang lain. Jadi Rasulullah itu sangat senang padahal beliau yang mendapatkan wahyu, tetapi kalau dibacakan oleh orang lain beliau senang. Yang sering membacakannya adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau 10 menit lagi mau azan subuh, maka datanglah Abdullah bin Mas'ud. Dia membaca Al-Quran sebanyak sekitar 50 sampai 100 ayat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Mas'ud. Di dalam hadis disebutkan, mohon maaf, Abdullah bin Mas'ud ini tingginya seperti kalau orang duduk berdirinya kayak gitu, berarti orangnya kayak apa tuh? Hah? Tetapi dia dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau hadis itu menyebutkan ciri-ciri orang itu benar dia. Nanti saya cerita sahabat. Jadi kalau disebutkan berarti beliau ini suaranya hebat, tapi orangnya kecil. Kalau sekarang Muammar Zakat, kalau di wilayah Purwokerto siapa kira-kira yang suaranya cakep banget? Kalau kita dengerin, masya Allah, ada Sudes di Purwokerto. Ada Sudes, kalau kita dengerin, kita masuk, masya Allah. Nah, Rasulullah senang dengar orang yang baca Al-Quran sampai saya urus sufaha ini, begitu sampai di ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu
Tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali orang yang akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti dari Rasulullah sallallahu wa yakun rasulu alaikum syahida, dan Rasul akan menjadi saksi pada hari itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin menyampaikan kepada hadirin dan hadirat sekalian, Rasulullah nangis. Itu diceritakan. Bagi orang NU itu tahu di dalam maulid bagaimana diceritakan. Apakah orang itu, orang yang disebut itu, siapa itu? Qila wa Adam. Apakah itu Nabi Adam? Datanglah manusia kepada Nabi Adam yaumul mahsyar. Kalau segini ini nggak ada artinya. Nanti di yaumul mahsyar miliaran orang akan minta pertolongan. Qila huwa Adam. Karena Adam adalah bapak manusia, minta syafaat. Saya nggak tahu apa-apa. Qila huwa Nuh. Apakah Nabi Nuh? Dia datang pada Nabi Nuh. Itu bukan. Qila huwa Musa. Apakah Nabi Musa? Dia minta syafaat. Saya nggak bisa memberikan syafaat. Qila huwa Isa. Wa Isa ruhullah. Nabi Isa adalah ruhullah. Tetapi dia bilang, saya nggak bisa memberikan syafaat. Siapa dia sebenarnya? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ditunjukkan dalam ketipan itu. Yu'atu min Tihamah. Orangnya dia berasal dari Tihamah. Tahu bapak-bapak, ibu-ibu, Tihamah itu nama Mekah. Dulu namanya Tihamah. Dia dilahirkan di kota Makkah. Wa ala dhahrihi alamah. Ada tanda di punggungnya, tanda kenabian bahwa dia benar adalah seorang nabi. Dia nanti akan datang ke Syam. Maka orang-orang Yahudi akan mendatangi tempat itu dan akan membunuh orang tersebut yang ada tanda punggungnya, di mana di dalam kitab-kitab itu disebutkan dia akan melewati tempat itu, melewati sebuah pohon yang disebut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pohon sampai sekarang masih hidup, adanya di Jordan. Pohon itu disebut sebagai sahabat Rasulullah. Jadi di dalam Islam itu menghargai pohon. Jadi nggak ada undang-undang yang mengatakan pohon itu punya hak. Di dalam Islam udah dihargai tuh. Konkret. Udah dari dulu. Udah diceritakan ini sebagai sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu bukan hanya manusia, termasuk adalah pohon sebagai bukti. Disitulah Nabi Muhammad bersama pamannya Abu Thalib lewat dari Syam dan kemudian berteduh di tempat itu, bertemu dengan seorang pendeta Bukhara yang kemudian melihat tanda di periksa, siapa ini anak? Ini ponakan saya. Kemudian dilihat tandanya, ada wahrihi, ada di punggungnya ada tanda. Maka kemudian diberitahukanlah kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, anak ini adalah pilihan Allah. Dia dari Tihamah. Dia akan mengalami cobaan yang besar. Segera bawa pulang, karena akan ada orang-orang Yahudi yang akan datang ke tempat ini untuk membunuh anak.
Jadi itu tempat bersejarah, Pak. Jadi beliau akan dibunuh sehingga Abu Talib kemudian membawanya pulang. Nggak berapa lama karena udah ada di dalam ramalan. Ini orang Yahudi luar biasa. Israel ini dia tahu sekarang ini dia mau habis nih. Dia udah tahu duluan, Pak. Dia udah tahu, orang Israel ini udah tahu bahwa ini adalah urusan penghabisan. Makanya sekarang Israel udah gak bisa bikin apa-apa lagi, Pak. Senjata kita gak bisa. Seluruh dunia udah mengakui. Makanya ramalan itu Nabi Muhammad akan lewat di sini. Maka pendeta Bukhari itu mengatakan, jaga ponakanmu ini. Bener aja, Pak. Golongan orang datang ke situ. Nah, ketika sudah datang, segera datang pula orang-orang Yahudi mencari untuk membunuhnya. Ditanyakanlah kepada pendeta itu, ditunjukkan ke arah yang berbeda, sehingga tidak bertemu dengan rombongan Nabi Muhammad. Makanya cintanya Abu Talib kepada ponakannya Nabi Muhammad SAW luar biasa. Makanya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan haruslah di hadapan kita ini benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena Allah sampai saat ini setiap Jumat khatib selalu mengingetin bapak-bapak ibu-ibu. Setiap khatib Jumat selalu mengingatkan. Bagaimana mengingetinnya? Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ketahuilah orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian dengan suatu perintah yang memulai dari dirinya sendiri. Dan sampai saat ini firman itu masih ada, disebut terus-menerus. Jadi perintah itu didahului dengan innallaha wa sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Nah, kalau kita yang cinta pada Rasulullah nggak bersolawat, ya dosa kita. Di dalam tahiyat pasti kita baca salawat. Kalau ada baca salawat berarti artinya dia nggak sholat. Makanya perintah itu setiap Jumat diingetin. Ibu-ibu dengar apa enggak tuh? Dengar. Kalau pas lagi Jumatan itu kan, walaupun ibu-ibu nggak ikut Jumat, tapi dengar apa kagak? Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan. Jadi diingatin terusan kita supaya bersalawat kepada Nabi. Itulah manusia yang bisa memberikan syafaat pada hari di mana kita dikumpulkan, di mana tidak ada lagi harganya jabatan, nggak ada lagi harganya pangkat, nggak ada lagi harganya kerabat, kecuali yang datang kepada Allah dengan jiwa yang bersih nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa habibullah, karena dia adalah kekasih Allah. Maka salawat Allah kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat malaikat kepada Rasulnya adalah barakah, dan salawat umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengangkat kakinya, yang bangun dari duduknya dari tempat ini, kecuali mudah-mudahan Allah pastikan syafaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Itulah Rasulullah tauladan kita. Itulah Rasulullah yang diutus ke Tihamah. Subhanallah. Ini belum cerita tentang apa yang tadi dibacakan di dalam tarikat tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya ingin nyampe sifat Rasulullah. Kalau tadi ada tanda di punggungnya, disebutkan di dalam tibah itu juga al-fiyul amfi, mimiyul fani, nuniyul haji. Subhanallah. Ini orang mencatat sebagai sejarah, karena Nabi Muhammad itu tidak boleh digambar, tidak boleh ditampakkan, karena nanti akan menjadi sesembahan. Makanya nggak boleh ada gambar Nabi Muhammad, nggak boleh di TV digambarin Nabi. Dia harus nggak kelihatan, karena nanti akan datang suatu orang yang akan menjadikan sesembahan. Makanya nggak boleh. Yang boleh diceritakan. Kalau diceritakan boleh. Makanya di Barzanji Syaraful Anam At-Tibai itu disebutkan salah satunya Al-Fiyul Amfi, Mimiyul Fami, Nuniyul Haji. Apa artinya? Kalau mau tahu hidungnya Rasulullah itu indah seperti alf. Ini bukan kata saya. Al-Fiyul Amfi, hidungnya namanya orang Arab. Emang hidungnya kayak kita apa? Hah? Kalau kita hidungnya ke depan mau ke belakang, ke dalam. Kalau orang Arab itu disebutkan al-fiyul amfi, lurus seperti alif. Jadi hidungnya Rasulullah lurus seperti al-fiyul amfi, mimiyul fami, mulutnya indah, bulat seperti huruf mim. Mim itu ada yang panjang ke bawah, ada yang pendek begini. Jadi mim itu pendek begini. Makanya tergantung khotnya naskhi atau rit'i. Tuh khot kayak gini. Ini kalau khot yang bener kayak begini, ngikutin pakemnya, aturannya. Jangan nulis nyampur. Ada naskhi, ada rit'i. Ditulis panjang begini, Bismillah gitu. Kagak. Jadi kalau dia pakai rit'i semua, kalau pakai naskhi semua, kalau sulati semua. Saya lihat di masjid ini kadang ada yang kagak ngikutin aturan. Ihdinas sirata, tolnya ditaruh di bawah, sironya nggak boleh diputus. Jadi kalau mau ngapa-ngapain nanya dulu sama kiai, nanya dulu sama Ustaz. Kalau udah di depan, ditaruhnya di depan lagi, susah banget ada lupa. Susah. Makanya mim itu begini. Rasulullah mulutnya seperti mim, indah seperti itu. Wa nuniyul hajat, dan alisnya seperti huruf nun. Masya Allah. Jadi saya ingin nyampein yang
disampaikan sama orang ini, supaya kita yang mencintai Rasulullah dan menjadikan tauladannya, kalau kemana-mana kita jaga sifat kita, termasuk sifat badan kita. Rasulullah itu suka wangi-wangian, Rasulullah itu suka rapi. Makanya kita kalau datang ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau datang ke masjid pakai pakaian yang paling rapi, paling bagus. Jangan datang ke masjid udah begitu sholatnya di depan, tulisannya banyak lagi. Lopi ditaruh di depannya, emang gua pikirin. Udah gitu paling depan lagi kebaca orang. Khususin ataupun indah kulli masjid. Rasulullah ini jaga, dia kalau punya sikap kana khuluquhul Quran. Ketika ditanya, wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Suatu saat namanya bini cinta sama suami, apalagi kagak ketemu-temu ibu-ibu, sebulan kagak ketemu, Masya Allah, lama banget sebulan itu kagak ketemu. Begitu ketemu senang banget, udah kayak pengantin baru lagi. Ya Bu ya, lah iya. Lah kalau Rasulullah sama Aisyah, suatu saat Aisyah mendatangi tempat sholat Rasulullah SAW. Ini saking cintanya istri, lakinya beribadah, sholat. Bang, ini malam Jumat bang, malam Jumat bang, sunnah Rasul bang, jangan sholat apa, sekali-kali pepre gitu kan katanya ya. Bapaknya pengen deket kepada Allah, makanya Rasulullah bilang kepada Aisyah, da'ini ya Aisyah ma'arabni, wahai Aisyah, biarkan aku dekat dengan Tuhanku. Dibilang sama Rasulullah, gimana ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah ditakdirkan menjadi manusia yang maksum. Di dalam surat Al-Fatih disebutkan, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah udah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Kau orang yang maksum, kenapa engkau beribadah pada Allah hatta tatawarrama rijla, sampai kakinya bengkak, hatta tatawarrama qadama, kakinya sampai bengkak. Kenapa engkau beribadah seperti itu ya Rasulullah? Ada di sini laki yang kayak gitu. Hah? Terus bininya deketin, malam-malam bininya deketin, lu ada aja Bu, kagak jadi dah. Dia mau tahajud jadi kagak jadi. Ada bini yang kayak gitu, saking cintanya sama suami. Rasulullah SAW ditanya seperti itu, maka kemudian Rasulullah menjawab, afala akunu abdan syakur. Rasulullah menjawab, ya Aisyah, kalau demikian adanya, bukankah aku harus menjadi hamba yang bersyukur karena udah dikasih oleh Allah? Ini kan kita mesti contoh, yang dikasih kekayaan, ingat kekayaan itu cuma titipan. Hari ini kaya, besok life like a wheel. Hidup itu kayak roda, sometime up, sometime down. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah.
itu nggak ada yang hidupnya itu semuanya tinggi terus kan ada turunnya, ada naiknya. Nggak usah kita. Nabi Muhammad aja itu di dalam surat Ad-Duha disebutkan wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di dalam surat itu disebutin bapak-bapak ibu-ibu demi waktu duha dan malam apabila telah gelap gulita. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak tidur. Kalau kata orang Jawa, Allah Gusti Allah boten sare. Itu surat Al-Quran. Ceritanya tuh gimana? Itu ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak didatengin lagi Jibril, sementara tekanan dari kafir Quraisy semakin besar. Tuh berat, semakin berat, sehingga nangis Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Muhammad ini, ya Allah, Engkau tinggalkan aku. Jadi masa susah itu pasti ada sampai seorang Rasul, tetapi Allah meyakinkan ma wadda'aka rabbuka, Allah bersama. Makanya dosa besar orang yang bunuh diri. Kita ini menghadapi hidup harus logis, waspada, dan mau banyak belajar. Emang di dalam hidup ini bapak-bapak ibu sekalian, nggak ada yang enak terus-terusan, ada juga susah. Makanya kata orang-orang soleh, karena kita orang-orang soleh ini niru sama orang-orang soleh. Kata orang soleh, idza takhallal asbab fas'al rabbal asbab. Kalau udah nggak ada lagi sebab yang bisa kita cari untuk kehidupan ini, tanya kepada Allah yang memiliki sebab. Hidup di dunia ini kan sebab semua, Pak. Kalau kita pengen jadi orang kaya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira apa kalau kita mau jadi orang kaya? Harus banyak duit, emang itu sebabnya. Kalau pengen maju harus punya modal, itu sebabnya. Cuman kalau kagak ada lagi sebab, ke sono mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok, ke kanan ke kiri mentok, udah gak ada sebab lagi. Fas'al rabbal asbab, minta kepada Allah yang memiliki sebab. Jadi sebenarnya kita ini hidup susah, senang, semua ada sebabnya. Dan orang seperti Zulkarnain yang ada di dalam surat Al-Kahfi, orang hebat menurut sejarah itu namanya Anusirwana. Zulkarnain itu ada yang namanya Zulkarnain sih, mohon maaf ya. Zulkarnain itu artinya dua tanduk, buton, jadi dua tanduk itu. Makanya disebut Zulkarnain, namanya Anusirwana. Bisa dibaca di dalam surat Al-Kahfi. Fa'at ba'asababa, kemana dia ada, maka tempat itu menjadi sebab, waktu itu menjadi sebab untuk kekuasaannya lebih lagi dan lebih lagi. Makanya yang kita cari adalah fa'at ba'asababa. Kalau mau jadi orang kaya, cari sebabnya, minta sebabnya pada Allah. Nanti akan berlipat-lipat seperti yang diperoleh oleh Zulkarnain. Dia sebenarnya manusia biasa, cuma diikutin oleh sebab. Jadi Rasulullah sendiri berpesan kepada kita dalam soal ini. Ya udah jam 6.20, 10 menit lagi dah.
Apa 5 menit lagi? Jadi pesan orang soleh itu dalam kehidupan ini, mintalah kepada Allah yang memiliki sebab supaya kita diikuti oleh sebab, dan kita memang nyari sebab. Rasulullah menyatakan ajmilul talab, ajmilul talab fa'innahu, sesungguhnya minta pada Allah yang baik-baik. Fa'inna nafsul lan tamuta hatta yastawfi rizquh. Mintalah kepada Allah dengan cara yang baik, karena ketahuilah tidak ada orang yang mati kecuali rizkinya udah sempurna. Jadi kalau orang itu udah meninggal berarti rizkinya udah sempurna, habis. Saya melihat di sini di Masjid Darul Nikmah, Nurul Hidayah, Baitur Rahman, saya ngajar tiap bulan, setiap minggu. Orangnya udah sehat-sehat, umur 80 ke atas masih belum pakai tongkat. Ada Pak Haji Jauhi, ada Pak Haji Yasin, Masya Allah, luar biasa. Kita kan patut contoh begitu, benar nggak? Umur 80 masih kagak pakai tongkat, sholat 5 waktu berjamaah, subhanallah. Jadi kalau soal itu makanya rizki itu nggak mesti duit, jangan salah, nggak mesti rizki itu sehat juga. Makanya di dunia ini udah dilakukan penelitian, Indonesia itu paling bahagia. Dan ada sekarang ini insya Allah orang-orang yang umurnya 70 tahun ke atas lebih banyak lagi. 70 tahun ke atas insya Allah lebih banyak lagi, umurnya panjang, amin amin ya Rabbal. Tapi saya dengar innalillahi 50, innalillahi 40. Berarti kalau Bapak udah lewat dari 50 selamat, amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Lah yang innalillahi masa bocah ya, alhamdulillah nih dikasih umur panjang, makanya kita suruh minta pada Allah dan kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin nggak ada bapak-bapak yang kecuali rezekinya udah habis, berarti dia emang udah sampai di sini. Makanya kita ditugasin untuk meminta kepada Allah. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, di hari yang baik ini, di depan saya ini orang-orang yang soleh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buat diri kita masing-masing, termasuk buat ayah ibu kita, buat anak-anak kita. Kita selalu berdoa agar supaya keturunan kita menjadi keturunan salihin dan salih. Makanya saya senang Forkomas ini ngadain acara, karena ini yang hadir nih ada bangsa 400 nih, lebih ya? Katanya tadi bilang 700 gitu ya. Masya Allah, kurang nggak kalau 700 ya? Tapi saya yakin kumpulnya kita dengan orang soleh akan menjadi berkah dan menjadi sebab kita semakin cinta pada Rasulullah, dan kita berharap keturunan-keturunan kita juga menjadi orang-orang yang salihin. Dan kalau kita mau keturunan kita orang yang soleh dan salihah, banyak-banyak dekat sama orang yang saleh, sering-sering datang ke majelis salih, majelis salih, kita kumpul kayak begini sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan semuanya rizkinya diberkahi oleh Allah, setiap langkahnya diberikan pahala
yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ullahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim. Ya ni'mal nasir. Ya man la yahtaju ilal bayan wat tafsir. Hajatuna hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Yassir lana kulla amrin asir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Yassir lana kulla amrin asir. Yassir lana ziyaratal masjidil haram wa qabrin nabi Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urusan kami, gampangkanlah urusan kami, mudahkanlah kami ziarah ke Masjidil Haram, mudahkanlah kami ziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keratin ba'da marrat, berkali-kali ya Allah ya Rabb. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma